Oke guys, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan berbicara tentang cyber threat hunting lagi, dimana kita akan menganalisis paket atau traffic dari Log4j ya, Log4j yang yang berada di Java itu, yang kalau pada pada umumnya dia masuknya ke dalam Apache ya. Tapi coba kita mulai start dulu. Tapi sebelum kita start menganalisis paket datanya, kita harus disclaimer supaya ya aman. Oke. Disclaimer on. Semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke, jadi itu adalah pemahaman mengenai tujuan dari video ini, dan supaya kita aman gitu. Ada yang bilang bahwa, saya baca komen dan ada yang bilang itu terlalu berlebihan, tapi saya anggap itu adalah sesuatu yang harus kita perjelaskan. Oke, karena saya sudah memahami bagaimana perjalanan YouTube dan aturan-aturannya, jadi saya harus memenuhi itu. Oke, dan di video kali ini saya sudah menyediakan, ini adalah pcap ya, pcap dari Log4j. Jadi sudah sudah masuk ke dalam honeypot yang dibuat untuk mendapatkan pcap ini, dan ini bisa kita analisis gitu. Artinya di sini kita bisa memahami mengenai apa yang terjadi gitu dalam jaringan gitu di pcap ini, di keamanan Log4j ini. Log4j bukan jam ya. Oke, kita ekstrak dulu filenya. Nah, ini sudah ada, close, dan kita bisa langsung buka aja. Ini karena di sini kita pakai pakai Wersak untuk menganalisisnya. Oke. Jadi di sini sudah loading dan banyak sekali paket yang ada di sini, dan perlu kita melakukan filtering terhadap paket ini. Dan coba kita lihat dulu sekilas seperti ini. Ini adalah paket yang betul-betul banyak sekali ya, dan filtering di dalam Wersak ini sangat berguna gitu. Kenapa? Karena kalau tidak kita lakukan filtering atau filter terhadap informasi yang ada, maka kita akan kebingungan gitu, karena banyak sekali terjadi yang seperti ini gitu, yang harusnya yang tidak kita butuhkan itu malah keluar gitu. Oke, apa yang kita lihat sekarang adalah hasil capture dari aktivitas eksploitasi terhadap Log4j ini. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa vulnerability ini sangat luas sekali. Log4j ini sangat luas sekali, terutama pada aplikasi-aplikasi atau software yang terbuat dari Java ya. Java biasa, Java Oracle kah? Pokoknya Java, bukan JavaScript, intinya bukan JavaScript. Dia ini bisa masuk ke dalam website ini melalui kerentanan yang disebut dengan Log4j gitu, dimana basisnya itu adalah di Java Java naming, pokoknya itu dari directory gitu. Jadi kita harus aware terhadap hal ini, makanya saya buat video ini supaya teman-teman yang mungkin sampai sekarang ini misalnya punya server dan itu terkontaminasi sama si Log4j ini, dan teman-teman bisa menyalakan Wersaknya secara live stream dulu, atau bisa menggunakan point of view atau point of concept yang ada di internet gitu. Bisa teman-teman pakai data itu untuk melakukan analisis gitu, dan analisis ini cukup lumayan bagus, dimana
kita bisa mengetahui dari mana asal serangan ini gitu dengan hanya menggunakan WhereSucks saja. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita mau lihat dulu paket-paketnya. Ini seperti biasa ada TCP, ada HTTP, ada apalagi banyak sekali di sini ICMP, dan kita harus melakukan filter ke dalam IP contains GNDI. Oke, dia melakukan filtering. Nah, di sini, nah ini adalah informasi-informasi yang kita butuhkan. Saya kasih besar dulu supaya lebih terlihat lebih luas workspace-nya. Nah, di sini untuk yang pertama kita lihat di sini dia masuknya ke dalam, kita lihat, bisa dilihat di sini dalam hitungan post ya, post infonya post gitu. Artinya dia melakukan postingan ke dalam header ini. Terus sudah, ini adalah informasi mengenai apa namanya, source dari log4j ini gitu. Tapi yang paling penting dari sini adalah kita melihat di sini, kita mau lihat di sini, kita bisa melihat di sini adanya data. Kita klik di sini ya, yang menjadi LDAP atau menjadi base for 64 atau 64, dan ini adalah source-nya gitu. Coba kita lihat ke bawah. Kita di sini lebih fokus ke dalam ini ya, dalam, ntar dulu saya besarkan lagi. Mohon maaf suara saya agak kurang jelas karena saya lagi batuk pilek. Nah, kita bisa lihat di sini informasi get. Apa sih yang terjadi di sini gitu. Nah, untuk melihat kejadian atau fenomena apa yang terjadi di sini, kita bisa melakukan copy ya. Copy, yang kita copy ada value dari data ini gitu. Coba kita buka dulu di terminal. Terminal, dan kita saya besarkan dulu. Sebentar guys, nano, kita pindah ke desktop dulu, cd desktop, terus nano report aja ya, report.txt. Kita kasih namanya sebagai penanda kita, tapi kayaknya kita kita ganti bukanya di ini aja. Ini sudah ada report text, leave pad. Kita masuk ke leave pad, report. Kita lihat di sini saja biar kita bisa lakukan editing terhadap informasi yang kita butuhkan. Oke. Jadi yang mau saya fokuskan di sini adalah di dalam base64 ini. Nih, ini adalah base64 ya. Dimana ini adalah sudah masuk ke dalam data yang terencoding atau terenkripsi oleh algoritma base64 ini. Oke, kita buka lagi ke dalam terminal baru untuk melihat data apa sih yang terjadi gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan base64 ya, toolsnya encoding, decode data. Terus ini adalah ignore grep when decoding, ignore non alphabet karakter gitu. Jadi bisa terjadi, kita bisa melakukan apa namanya, filter terhadap data yang mau kita buat. Oke. Kita langsung saja base64, terus tag di paste datanya, dan kita bisa melihat bahwa di sini ini tidak termasuk gitu. Kita encode dan no source file or directory. Ntar kita ganti dulu di invalid option of the encode. Encode, waduh, saya lupa, selama saya tidak pakai barang ya. Oke, tidak ada. Mari kita start di browser aja.
ini adalah bagaimana kita melakukan thread hunting ya, thread hunting terhadap informasi yang kita dapatkan di sini gitu. Di sini adalah full URL URI. Nah, yang menjadi perhatian adalah teman-teman jangan membuka ini ya, jangan membuka URL ini gitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kondisi browser kita atau bahkan aplikasi yang open port dalam komputer kita. Jadi rekomendasi dari saya jangan dibuka dulu gitu. Oke, sebelum kita melakukan pendalaman iman, anjay. Oke, kita masuk sebagai guest saja. Guest, kita kill base and code. Kita pakai yang modern saja ya. Seharusnya kalau di sini sih dia bisa. Coba kita buat ulang lagi, saya masih penasaran. Di oke, dia tetap tidak ada menampilkan data. Kita langsung ke sini aja, formatnya kita encode dan dia tidak menampilkan data, berarti ini decode ya. Baik. Kita buat decode terhadap data, kita paste ulang untuk memastikan tidak ada error. Oke, Carl. Nah, di sini ini paling penting untuk kita pahami gitu. Jadi ini adalah informasi-informasi mengenai isi dari base 64 ini tadi. 64, iya betul. Bahasa Inggris masih low budget betul. Jadi di sini ada widget. Widget itu dia melakukan crawling data dalam IP ini, lalu dilarikannya ke base gitu. Coba kita cari data lain selain yang ini. Kita buat yang exploit dan di sini tidak ada data. Kita lihat yang di atas, kita cari base 64-nya. Ini jangan sampai dibuka ya, kalau dibuka berbahaya sekali. Kita lihat yang di sini saja dulu. Kita copy value ya. Sebentar, baru kita buka lagi. Langsung di sini saja kita lakukan filter datanya. Kita hapus saja yang ini. Baru kita hapus sesuai format decode, dan hasilnya sama gitu. Hasilnya sama dan menampilkan hasil-hasil yang sebenarnya ini kurang akurat. Dalam website Base64 ini kurang akurat ya, karena dia tidak menampilkan alur datanya. Tetapi dengan ini kita memahami bahwa IP ini harus kita lakukan tracking terhadap IP ini gitu. Coba kita lakukan tracking virus total. Kita pakai virus total aja ya. Kita masuk dalam virus total. Nanti kita coba IP ini lagi, command base, dan saya rasa komennya sama saja dan mencurigakan. Itu nanti kita tes semua IP ini dan apa hasilnya. Oke, untuk yang pertama kita pakai yang 45 ujung 223 dan di sini sama saja. Dan ini datanya dia masuk ke dalam base. Oke, jadi data ini di widget ke dalam base-nya ya. Coba kita lihat user again. Nah, dimasukinnya ke dalam user again. Jadi bisa kita pahami ya. Di sini artinya apa kalau dia masukin ke dalam user again? Dimana user again ini bisa dilakukan
modifikasi melalui proxy gitu, atau melalui di browser juga bisa. Kita langsung tag di browser dan kita bisa langsung mendapatkan yang namanya akses seperti shell gitu di dalam terminal atau dimanapun atau di post exploitation kita. Oke, coba kita lihat di sini di dalam VirusTotal. Kita lihat dulu IP-nya, search. Kita buat search dan kita taruh IP-nya di sini. Kita enter. Oke, jadi ketahuan ya, komunitas yang mengklaim ini IP ini adalah ada 30-an. 13 security vendor flagged this IP address as malicious. Nah, di 13 vendor security itu melakukan penandaan kepada IP tersebut. IP ini sebagai malicious IP atau malware IP ya. Coba kita lihat di sini ada beberapa. Di sini ada Kaspersky, Fortnite, Asset, Komodo, Bitdefender, dan ini ini merupakan antivirus yang lumayan terkenal gitu. Yang di bawah ini mungkin mereka tidak melakukan update atau seperti apa ini. Dan kita bisa lihat di sini Google Safe Browsing belum. Oke, dan ini berbahaya sekali. Harus hati-hati. Oke, kita balik lagi ke community dan di sini kita bisa lihat contain in grep. Jadi ini adalah orang-orang yang melakukan vonis terhadap IP ini gitu. Log4j, copy of log4j shell. Nah, jadi dari IP tersebut ini mengambil shell ke dalam apa namanya maintenance exploitnya. Jadi menggunakan bash tersebut dilarikannya ke dalam IP ini. Oke. Coba kita lihat IP lain seperti yang di sini. Host http host, copy value. Kita paste dulu di live pad kita. Baris kedua. Nah, ini adalah IP. Coba kita cek apa yang terjadi pada IP ini. Apakah menghasilkan yang sama? Gitu. Kita harus banyak mencari tahu ya. Dan ini clean. Kenapa seperti itu? Nah, ini adalah host dari attackingnya. Dan di sini bisa kita lihat di mana mereka melakukan pengarahan ke dalam server ini gitu. Cuman di dalam pengarahan itu melalui request, misalnya mana user agent ini tadi, mereka menyisipkan yang namanya bash 64, di mana dalam bash ini semua website kemungkinan semuanya ya, tapi kayaknya semuanya memang gitu, karena kebanyakan saya lihat ini bash 64 ini ada di website gitu, dan itu bisa melakukan translate terhadap data-data ini, dan ketika itu ditranslate di dalam server dan masuklah ke dalam apa namanya servernya ke dalam, dan itu bisa terjadi apa namanya eksekusi komen gitu. Kita lihat ke bawah dan ini juga sama gitu. Security scan, kita lihat lagi itu sama dan diarahkan ke sini. Oke, mungkin ada yang bertanya tentang GNDI ini tadi. Itu sudah tadi Java, naming, directory, dan I-nya tadi saya lupa. Oke, jadi kita bisa lihat perbedaan IP-nya di sini. IP-nya yang ini sama. Dan lalu ini kok beda gitu. Dan portnya 80. Kita lihat di sini protokolnya HTTP. Otomatis yang diserang adalah server yang pakai HTTP portnya.
atau protokolnya, bukan portnya. Kalau portnya kan bisa diganti, protokolnya di sini. Oke, kita bisa lihat sekarang di komunitas sudah tidak melakukan vonis terhadap IP ini, berarti ini adalah server gitu. Coba kita pindah ke sebelah, apakah ini sama? Oh iya, sama. Dan dilakukan eksekusi di sini ya, core widget, dan ambillah kesimpulan bahwa mereka melakukan aksi pengambilan akses di base gitu. Ini masih pakai base. Kalau ini kali Linux servernya otomatis ini masuknya ke dalam, coba kita lihat Cisco source apa yang dipakai ini. Tidak menampilkan data di sini. Oke, kita lupakan aja itu karena semuanya pasti sama. Maksudnya kita konsisten ke dalam vulnerability ini atau celah keamanan ini. Di sini mereka melakukan pengambilan data dari server si penyerang untuk dimasukin ke dalam lingkup server si korban gitu. Jadi dari server ini masuk ke sini gitu, pakai core terus widget gitu. Widget ini kita bisa mengambil akses orang pakai widget gitu, dengan format sebelumnya bahwa kita sudah melakukan penaruhan data gitu, penaruhan data ke dalamnya, dan kita bisa melakukan pengambilan data gitu sesuai dengan apa namanya malicious yang sudah kita masukkan ke dalam sini. Jadi sudah saya jelaskan di dalam apa namanya tutorial kayaknya sebelum buat atau sudah ya, tentang ini, tentang apa namanya tuh, ada tentang apa namanya yang exploit itu, yang pilot yang bisa kita gunakan menggunakan PHP gitu. Oke, di sini kita tambahkan label, mungkin kita label apa ya? Bagus. Signatures slash coba kita pakai label ini aja dulu. Signature slash. Baru kita melakukan pencarian atau apa namanya, kita melakukan tracking apakah si server ini melakukan respon terhadap apa namanya request yang dilakukan. Jadi kita bisa pakai OR di sini, terus kita buka tcp.flag ya, .flag, baru kita kasih flagnya 0x002. Nah, mungkin kalian bingung itu apa. Nah, itu adalah flag untuk TCP. Jadi harus dimasukin ke situ untuk melihat flagsnya TCP. Dan kita bisa lihat ip.source terus kita kan tadi sudah melihat mana sih destinasi dari exploit ini gitu. Dari source-nya kan kita lihat dari sini beda-beda, tapi landingnya sama gitu. Kita ambil dari sini yang notabene sudah ada tulisan segala base 64-nya nih, base 64-nya nih. Jadi di sini adalah data yang masuknya ke dalam malicious atau sengaja dibuat untuk dieksekusi secara otomatis oleh si destination ini. Jadi kita lihat si destination ini apakah dia memberikan respon balik gitu. Oke, coba kita buat, masukin datanya 198.171.247 terus 91. Oke, baru kita tutup. Kenapa tidak bisa? Karena TCP source tutup double colon. Oke. Jadi untuk perbedaannya adalah di sini kita bisa lihat ya, di sini
DIP contains GENDI di sini adalah klasifikasi yang informasi yang mau kita lihat gitu. Nah, di sini harusnya satu ya, harusnya satu TCP dengan IP source ini harusnya satu lingkup gitu. Jadi lingkup yang ini kita lihat apakah lingkup ini mendapatkan respon dari lingkup server, maka kita harus menghilangkan ini apa namanya tanda kurung di situ. Langsung kita start. Bentar. Ini adalah paketnya lagi apa namanya loading. Kita lihat di sini dan kesimpulannya bisa kita lihat di sini. Sebentar. 98 TCP. Kita bisa lihat complete with data. Ini conversation complete. Ini terakhir protokol. Dan ini sudah masuk ke dalam. Sehingga dari segala proses fragmen IP-nya dari atas ke bawah, ini sudah masuk ke dalam headersnya. So, kita lihat di sini flex. Coba kita lihat flex. Di sini not set. Kita lihat ke bawah flex not set juga. Kita lihat paling atas not set. Kita lihat yang ini not set, not set, not set, not set fragment. Kenapa terjadi tulisan not set fragment? Karena dalam request ini dia terlihat seperti normal gitu. Itu kenapa apa namanya data yang harusnya sensitif seperti malicious yang disisip ke dalam sini itu tidak terdeteksi gitu. Karena dia masuknya ke dalam data yang tidak lebih daripada request biasa gitu. Jadi kita bisa lihat di sini mana ini banyak datanya tidak terlihat ya. Nah, di sini adalah responnya. Ini respon mana post ya. Kita lihat di sini post datanya berapa? Ada sekitar 446. Jadi data yang diberikan ini karena ini merupakan vulnerability yang masuk ke dalam software. Jadi software ini sendiri kayak menutup atau menjaga, istilahnya ini istilah saja tapi ini tidak menjaga. Dia memegang di dalam tangannya, dia mau masuk nih malicious code ini atau malicious base ini, base 64 ini ke dalam lingkup server gitu. Harusnya kalau misalnya ini terjadi bypass, pasti adanya apa namanya fragment itu ada satu di sini, tulisan satu di sini, more fragment set tulisannya. Artinya data yang dilebih-lebihkan dari data normalnya gitu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada data yang dilebih-lebihkan karena servernya menganggap ini biasa saja gitu. Oke, itu yang mau saya jelaskan terhadap mengenai log4j ini, karena ini merupakan kerentanan yang sangat banyak sekali ya. Ini bahkan tidak hanya di server doang, di server website gitu, tapi ada di, kalau saya tidak salah itu ada di Minecraft, terus ada di mana lagi, dan itu harus kita lihat baik-baik gitu. Ketika kita buat server Minecraft, pas kita main, oh ada attacker nih yang masuk atau ada hacker nih yang masuk gitu. Jadi itu sangat bahaya sekali gitu. Oke, mungkin itu aja yang mau saya jelaskan dan semoga bisa dipahami dan jadi pengetahuan bagi kita bersama bagaimana cara menganalisis atau filtering terhadap log4j ini gitu. Karena kerentanan ini dilihat, kalau saya lihat ini merupakan kerentanan yang tidak disadari banyak orang gitu. Kalau kita lihat di map itu
So package in Windows, bagaimana cara lihat ini di map topologi, biasanya ada di map. Kalau kita lihat ini di map, maka kita bisa melihat bahwa di Indonesia juga banyak sekali gitu. Dan semoga video ini bisa memberikan pemahaman atau memberikan pengetahuan terhadap teman-teman yang menonton video ini, sehingga tidak terjadi kebocoran data dan apa segala lainnya gitu. Karena berangkat dari Log4j ini tidak lama lagi keluar Dirty Pipe. Nah, Dirty Pipe ini bisa mengeksploitasi kerentanan di dalam Linux gitu, dimana ketika teman-teman lupa atau tidak melakukan maintaining itu terhadap server teman-teman, maka server teman-teman itu kemungkinan vulnerability-nya ada di dalam Dirty Pipe itu, sehingga mereka bisa masuk pakai Log4j, baru mereka melakukan privilege ke dalam super user melalui Dirty Pipe itu, dan itu harus kita rapatkan. Jadi tidak bisa kita sepelekan. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap nonton di channel ini, dan untuk teman-teman yang tidak secara sengaja menemukan video saya, itu bisa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah lama bisa like, komen di bawah video apa yang kalian inginkan, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang sama gitu. Dan ini sangat penting sekali mengenai cyber threat hunting ini, karena untuk zaman-zaman sekarang untuk bagian ofensif itu sangat kurang, tapi untuk melakukan defense dan hunting itu karena hunting ini juga bagian dari defense ya, dimana kita mencari kelemahan dan melakukan pertahanan gitu. Jadi itu harus kita perhatikan baik-baik. Oke, terima kasih. Mungkin nanti kita akan bahas lagi tentang network security dan banyak sekali, bisa nanti masuk ke dalam kategori forensik juga, kita digital forensik. Nanti saya akan buat kategorinya supaya kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih teman-teman. Stay safe di dunia maya karena sangat berbahaya sekali, dan jaga kesehatan juga. Oke, see you the next video guys.